الفاتحة إلى مؤلف كتاب هذا الكتاب شيخ جلال الدين بن كمال الدين السيوطي وشارحها الشيخ محمد بن عمر النووي البنتني وصولهما وفروعهما علمنا الله بعلومهما وعلمنا الله علما نافعا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب التاسع عشر. Utawi iki iku bab kang nomor 19 fi fadilatid du'ai kang tetep ing dalem mertelaaken kautamani doa. Qala an-nabiyyu dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u utawi doa mukhul ibadati iku sumsumi ibadah, saripatini ibadah. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala satuhuni Gusti Allah ta'ala yuhibbu iku demen al-mulihin ing wong kang nemen-nemen atau wong kang muksa-muksa fid du'ai ing dalem nyuwun maring Gusti Allah. Ini adalah hadis yang kedua. Sementara hadis ketiga, wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa ora ono syai'un apa suwiji-wiji akrama iku luwih mulya alallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala minad du'ai tenimbang saking doa. Saya selesaikan dulu ya maknanya ya sampai terakhir, insyaallah nanti kita uraikan. Hadis keempat, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dawuh Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala, ya abdi he kaula ingsun, ana satuhune ingsun, inda dhannika iku mungguh penyanani sira, wa ana lan utawi ingsun ma'aka iku sertani sira idza da'autani nalikani doa sira ni ing ingsun. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapani wong lam yad'u kang ora gelem doa, kang ora gelem nyuwun
Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Yaghdab muka bendu murang-muring sapa Allah alaihi ing atas iman. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tarkud du'ai utawi ninggalaken doa maksiatun iku kemaksiatan atau deraka maring Gusti Allah. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u utawi doa silahul mukmini iku gamani wong mukmin, senjatai wong mukmin. Wa imaduddin lan tiyangi agamu, penyanggae agamu. Wa nurus samawati wal ardi lan padangi langit lan bumi, cahayani langit lan bumi. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam da'watul mazlumi utawi penyuwuni wong kang den aniaya utawi du'ae wong kang den aniaya, orang yang terzalimi mustajabatun iku den ijabahi. Wa in kana senajan ono sapa mazlum fajiron iku wong kang lacut. Fajiron iku wong kang lacut. Fa fujuruhu moko utawi lacuti mazlum ala nafsihi iku melarat atau balik maring awak dhewe ni. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqu wedya sira kabeh da'watal mazlumi ing du'ae wong kang den aniaya. Fa innaha moko krana satuhuni du'ae wong kang den aniaya tuhmalu iku den gawa alal ghamami ing atase mendung. Yaqulu dawu sapa Allah Ta'ala wa izzati demi kemuliaanku wa jalali lan keagunganku la ansuranna yakti bakal nulungi temen ingsun ka ing sira walau ba'dahinin senajan ing dalem sausini dinu iki mongso iki. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqu wedya sira kabeh da'watal mazlum ing doae wong kang den aniaya wa ing kana senajan ana sapa mazlum kafiron iku wong kafir fa innahu muqasatuhuni doae wong kang den aniaya laisa ora ono dunaha ing dalem antarane doa lan iki antarane doa hijabun opo aling-aling. Ini adalah hadis-hadis yang disebutkan atau yang ada pada bab nomor 19. Para bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab yang nomor 19 dalam kitab Lubabul Hadis ini adalah tentang menjelaskan tentang keutamaan fadilah. Fadilah niku keistimewaan. Keutamaan. Nggih, keutamaani doa.
keistimewaan doa, kelebihan doa. Karena setiap amalan itu pasti punya keistimewaan tersendiri. Setiap ibadah pasti punya keistimewaan tersendiri, punya keutamaan sendiri-sendiri, tidak sama. Nah, sementara pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab nomor 19 dari kitab Lubabul Hadis ini, yaitu tentang keutamaan doa. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir, dawuh sapa Gusti kita Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir berkata, la yanbaghi lil imami wal ma'mum, tidak sepantasnya bagi seorang imam dan makmum, salat jamaah berarti ini, bagi seorang imam salat atau makmumnya, ayyakhruja minal masjidi, tidak pantas keluar dari masjid, pulang ke rumah, min ghairi du'ain, sebelum dia berdoa. Jadi enggak pantas orang yang sholat di masjid sebelum doa dibacakan dia sudah pulang duluan. Ini enggak pantas, enggak benar, enggak benar. Bahkan kalau di sebagian kitab, man tarokal wirda fahuwa kirdu, orang yang tidak mau wirid ini diibaratkan dengan ketek, kirdun. Jadi dianjurkan kalau kita habis sholat, kita dianjurkan untuk baca wirid-wirid yang sudah maksur, yang sudah datang dan sudah disyariatkan dan diamalkan oleh guru-guru kita dan orang-orang tua kita. Sampai kita selesai doa, baru selesai doa kita pulang tidak apa-apa. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, fa idza farauta fansab, ketika kamu selesai, yakni selesai dari ibadah, dari sholat, fansab, maka bersungguh-sungguhlah untuk memohon kepada Allah. Jangan langsung pulang. Ini perintah Allah, fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab, wa ila rabbika lan maring pengirani sira farghab, maka memohonlah kamu, berharaplah kamu. Jadi setelah sholat kita dianjurkan untuk doa dan mengharap ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dasarnya kenapa kita harus berdoa. Wa qad jaa fil hadis an Anas bin Malik, bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi berkata, idza qamal imam fi mihrabihi, ketika imam sudah berdiri di sebuah mihrab, peimaman, kalau di sini terkenalnya peimaman masjid, mihrab. Wa tawatarat, dan berbaris-baris atau berlapis-lapis as-sufufu opo barisan jamaahnya sudah berlapis-lapis, banyak berarti. Ketika imam sudah berdiri dan jamaahnya sudah berlapis-lapis, berarti banyak saf di belakangnya. Nazalatir rahmatu, maka rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah akan turun. Fa awwalu dzalika, maka yang pertama dituruni rahmat yaitu al-imam. Tusibul imam, rahmat tersebut
Yang pertama adalah mengenai imam, langsung ke imam. Rahmat pertama urutannya itu langsung ke imam. Nggih. Summaman an yaminihi, kemudian orang-orang yang ada di sebelah kanan imam. Nggih, berarti sebelah selatan, nggih, sebelah selatan dari mihrab. Ini yang ibarat orang ngasih hadiah, urutannya seperti itu. Imam dulu, kemudian orang-orang yang ada di sebelah kanan imam. Summaan yasarihi, kemudian orang-orang yang ada di samping atau sebelah kiri imam dan orang sebelah kiri. Setelah itu summa tatafarraqur rahmatu 'anil jamaah, kemudian rahmat itu menyebar ke seluruh jamaah yang ada. Nggih. Kita jangan khawatir nggak sampai kebahagiaan, ndak, jangan sampai. Rahmat Allah itu sangat luas. Wa inna rahmataka awsa'u. Rahmatmu ya Allah lebih luas dibandingkan ibadah yang aku lakukan. Rahmat Allah itu sangat luas sekali. Semua orang pasti akan kebahagiaan. Cuman urutannya yang pertama imam, kemudian orang-orang di sebelah kanan imam, kemudian orang-orang sebelah kiri imam, kemudian seluruh jemaah yang ada secara keseluruhan. Apa artinya hadis ini? Artinya kalau kita sholat, kita dianjurkan untuk mengatur saf, mengatur barisan sholat. Ini kalau imam, kalau satu orang jemaah, maka harus berdiri di sebelah kanan imam. Nggih. Ibarat imam ini, maka kalau ada satu jemaah, maka berdiri di sebelah kanan imam, di belakang sedikit, sebelakang dan agak kanan. Ini kalau satu. Kalau datang lagi atau dua jemaah, maka dianjurkan untuk membuat barisan di belakang imam dengan jarak 1 meter lah, 1 meter. Kalau sendirian nggak sampai 1 meter, Pak, di belakang sedikit imam, 0,5 meter lah dari imam. Kalau imam sini, jemaah yang pertama ini berdirinya di sini, di belakang sedikit imam. Tapi kalau 2 orang, maka jemaah ini harus berjarak 1 meter lah dari imam. Sini imam, maka harus mundur ini. Kalau datang lagi, maka ini harus mundur. Sana takbir, sana takbir dulu, kemudian ini ditarik atau dicolek, serit, disuruh mundur, kemudian mundur 1 langkah. Ini caranya kita membuat barisan atau saf sholat. Setelah itu, setelah ada 2 jemaah, maka dianjurkan jalan kanan, terus ke kanan. Dimulai ke kanan, kanan terus kanan. Kemudian sebelah kirinya imam. Kenapa? Karena rahmat Allah itu turunnya yaitu dari kanan, dari imam, kemudian dibagikan kepada jemaah-jemaah yang ada di sebelah kanan imam. Itu adalah aturan saf atau barisan dalam sholat jemaah. Nah, ini belum babnya ini masih sholat jemaah nggih. Summa yunadi malakun rabiha fulan wa khasira fulan. Kemudian malaikat memberi pengumuman. Rabiha fulan. Fulan sangat beruntung. Wa khasira fulan, dan fulan sangat rugi.
Ada yang disebut ini beruntung, ini beruntung, ini beruntung, ini rugi, ini rugi. Itu pengumuman malaikat. Disebutkan oleh malaikat waktu itu. Nah, kemudian Farrabi, yang dimaksud orang yang beruntung itu siapa? Man yarfa'u yadaihi bidu'a ilallah. Yang dianggap orang beruntung adalah orang yang mau mengangkat tangannya di dalam berdoa kepada Gusti Allah. Jadi setelah sholat sampai doa, nunggu doa, diangkat tangannya. Ini caranya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Ini yang dimaksud orang yang beruntung. Yang beruntung adalah orang yang mengangkat tangannya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khasir, dan yang dimaksud orang yang rugi, huwallazi kharaja minal masjidi bila du'ain, yaitu orang yang sholat jemaah di masjid tapi dia keluar duluan sebelum imam doa. Sebelum imam membaca doa, ini sudah keluar duluan, nggak nunggu doa, Pak. Ini dianggap rugi. Oleh malaikat disebut ini orang ini rugi. Jadi kalau kita sholat jemaah, eman-eman kita nunggu sampai doa dibacakan oleh imam, biar kita beruntung mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dari hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah saripati ibadah. Saripati ibadah. Kalau mukhun niku, Pak, bagian terpenting. Mukhun niku bagian terpenting. Kalau kelapa bagian terpenting apa, Pak? Santen, santennya. Bagian terpenting dari kelapa itu santen. Kalau kikil, Pak, bagian terpenting apa? Sumsum. Sumsum. Ya, manusia juga seperti itu. Bagian terpenting dari manusia, yang ada di manusia, ya sumsum. Setelah itu nanti darah. Setelah darah, bagian yang bagian di bawahnya lagi jadi nanti daging, jadi kulit dan sebagainya. Yang paling jelek nanti kotoran, jadi kotoran, Pak. Jadi kotoran yang harus kita buang. Yang baik-baik itu jadi sumsum, yang paling bagus, bagian yang paling bagus dari makanan kita itu jadi sumsum. Lah, ibadah yang paling penting dari ibadah, bagian terpenting dari ibadah adalah doa. Doanya itu, Pak, kalau kita sholat, maka doanya itu nanti yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena yang namanya orang ibadah ini adalah bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah, kita melakukan sholat, ini niat kita agar kita dekat dengan Allah. Kita melakukan ibadah puasa juga ingin dekat dengan Allah, bertaqarrub dengan Allah. Kita melakukan ibadah puasa, ibadah haji, ibadah zakat, dan ibadah-ibadah yang lain, semuanya tujuannya adalah untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah di dalam Al-Quranul Karim telah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, ketika ada orang bertanya kepadamu anni, tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni
fa inni qarib. Katakan Muhammad bahwa sesungguhnya aku dekat dengan orang itu. Jadi Allah itu dekat dengan kita. Lah, karena Allah itu dekat dengan kita, maka gimana kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu nggih. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengabulkan doa-doa orang yang memohon kepadaku. Idza da'ani, ketika dia memohon kepadaku. Jadi kedekatan Allah itu bisa kita pergunakan untuk berdoa. Dengan kata lain, ketika kita berdoa, maka Allah itu dekat dengan kita. Nah, sehingga karena orang beribadah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sementara Allah itu dekat dengan kita ketika kita berdoa kepadanya, maka doa secara otomatis akan menjadi bagian terpenting dari yang namanya ibadah. Sehingga Nabi di sini bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah bagian terpenting dari ibadah. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul mulhin fid du'a. Allah sangat senang terhadap orang yang merti-merti, mekso-mekso di dalam meminta kepada Allah. Tidak apa-apa, Pak. Minta terus kepada Allah itu tidak apa-apa. Allah justru senang. Nggih. Beda dengan kita memang beda dengan manusia. Kalau kita misalnya ada orang minta sekarang, besok datang minta lagi. Loh, minta kok tiap hari. Bosan, pasti bosan. Jengkel, akhirnya jengkel. Tapi Allah enggak. Tambah sering kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah justru tambah senang. Ini bedanya Allah dengan manusia. Bahkan dalam syair disebutkan Allahu yaghdabu in, gimana ini? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yas'alu yaghdabu. Ini Allah marah ketika kamu tidak mau meminta kepada Allah. Ini loh. Kalau kita tidak mau minta kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, Allah justru marah. Berarti kalau kita minta, Allah senang. Nggih, Pak? Paham kan? Paham nggih? Kalau kita tidak mau meminta dan memohon kepada Allah, Allah marah. Berarti mafhum mukhalafahnya, berarti kalau kita mau minta, sering minta kepada Allah, berarti Allah senang. Kebalikannya kan begitu, Pak. Lah, bedanya dengan manusia wa bani Adam, sementara keturunan Nabi Adam, ya kita ini manusia ini, hina yus'alu yaghdabu, ketika diminta yaghdabu, dia justru marah. Kalau manusia, kalau kita, kalau sering diminta justru marah. Nggih. Ini kebalikan dari sifat Allah. Karena Allah itu memang sifatnya Rahman, Rahim. Zat yang maha pemurah dan maha pengasih. Jadi kalau kita tidak mau minta, Allah akan marah. Nggih. Berarti kita dianjurkan untuk selalu minta kepada Allah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Perbanyaklah minta. Justru ini yang disenangi Allah. Innallaha yuhibbul mulhin. Allah senang orang yang maksa-maksa, merti-merti. Orang yang memaksa, minta terus kepada Allah. Saya minta ini pengiran, saya minta ini, tidak apa-apa. Disenangi Allah itu. Disuka oleh Allah. Nggih. Ini hadis yang kedua. Dan hadis yang ketiga, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan doa. Menurut Allah, tidak ada sesuatu yang lebih mulia dibandingkan doa. Berarti doa adalah paling mulia.
Karena doa adalah bagian terpenting dari ibadah. Ini hadis yang ketiga. Kita lanjut pada hadis yang ke berapa ini? Keempat ya. Yaqulullahu ta'ala, dawu sapa Allah ta'ala, ya abdi ana inda dhannika, wahai hambaku, aku tergantung dari prasangkamu, aku tergantung dari dugaanmu. Ya, ini berarti firman Allah ini, firman Allah yang dikatakan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Berarti ini namanya hadis qudsi. Nggih. Kalau Kanjeng Nabi menceritakan dawuhnya Gusti Allah, dan dawuhnya Gusti Allah ini tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, namanya hadis qudsi. Nggih. Paham nggih? Kalau firman Allah, dawuhnya Gusti Allah yang ada di Al-Quran, namanya firman, nggih, firman atau kalamullah, Al-Quran, nggih. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, firman Allah itu dinamakan hadis qudsi. Lah ini adalah firman Allah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu tergantung prasangka kita, Pak. Kalau kita mempunyai prasangka buruk kepada Allah, maka kita akan mendapatkan keburukan. Tapi sebaliknya, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Berarti harus positive thinking. Jangan buruk sangka kepada Allah. Loh, kalau gini nanti saya gini, kalau gini saya gini. Jangan. Kita harus berpikiran positif. Allah pasti memberikan ini, Allah pasti mengabulkan gini. Gitu caranya. Sehingga ulama di dalam sebuah kitab dijelaskan, kalau kita bermimpi, tidur dan bermimpi, ini harus ditakwil dengan takwil yang bagus. Misalnya jenengan mimpi kejatuhan pohon. Lah ini jangan diartikan buruk. Loh, saya kok di kejatuhan pohon. Mungkin saya besok dapat musibah. Lah ini akan jadi musibah, betul, Pak. Jangan diartikan seperti itu. Kalau sampean mimpi kejatuhan pohon, maka ditakwil yang baik. Oh, saya bermimpi kejatuhan pohon, berarti besok saya akan mendapatkan rezeki yang sangat besar. Gitu. Diartikan yang positif. Nanti jadinya akan datang rezeki beneran. Kenapa? Karena Allah bersabda, berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka aku akan mendatangkan kebaikan kepada orang itu. Tapi kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, maka aku akan mendatangkan keburukan kepada orang itu. Faham nggih, Pak? Faham nggih, Pak? Nggih. Jadi kita harus punya prasangka yang positif, yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, wa qala man lam yad'ullaha, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, yaghdab alaih, moko bendu sapa Allah alaih ingatasi wong. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah marah kepada orang itu. Sama dengan hadis tadi itu, Pak, ya. Berarti orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau meminta kepada Allah, Allah akan marah kepada orang itu. Kenapa? Karena kita dianggap sombong. Ya, kalau kita tidak mau meminta kepada Allah, berarti Allah menganggap kita sombong. Dan orang yang sombong itu akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan hadis tadi itu. Kita lanjut dengan hadis berikutnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tarkud du'a utawi ninggalaken doa.
maksiatun iku maksiat. Tidak mau berdoa itu adalah kemaksiatan. Berarti kalau kita tidak mau berdoa, berarti kita sedang melakukan maksiat, melakukan kedurhakaan kepada Allah, pembangkangan kepada Allah. Karena kenapa? Karena Allah di dalam Al-Quran memang menyuruh kita untuk berdoa. Sebagian ulama, perintah itu anjuran yang sangat dianjurkan, perintah yang sangat dianjurkan, walaupun tidak wajib. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Ud'uni astajib lakum. Nggih, ud'u nyuwono sira kabeh ni ing ingsun, astajib moko nyembadani ingsun lakum maring sira kabeh. Mintalah kalian semua kepadaku. Ini perintah Allah. Lah, perintah, ketika ada perintah menggunakan sigot amar, itu ada ulama yang mengatakan perintah itu wajib. Nggih, wajib, bukan hanya anjuran tapi wajib. Mintalah kalian semua kepadaku. Berarti kita disuruh, diperintahkan untuk meminta dan berdoa kepada Allah. Astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Paham nggih? Pasti dikabulkan, Pak. Jangan kecil hati kita, jangan berkecil hati. Semua doa yang kita panjatkan kepada Allah, semuanya akan dikabulkan. Tapi kadang-kadang memang tidak langsung dikabulkan di dunia ini, Pak. Nggih? Kadang-kadang tidak langsung dikabulkan di dunia. Jadi doa itu kadang-kadang ditunda, Pak. Ditunda dan diberikan kepada kita ketika kita sudah ada di akhirat nanti, di dalam kehidupan akhirat. Jadi faedah doa itu ada 3. Ada 3 faedah doa. Yang pertama, doa itu bisa menghapus dosa, bisa mengampuni dosa. 1. Doa kadang-kadang memang dikabulkan sesuai permintaan sampean. Sampean misalnya di dunia sekarang, sampean minta kepada Allah, ya Allah, saya minta besok ingin ini misalnya. Kemudian besok datang beneran, dikabulkan beneran oleh Allah. Permintaan jenengan itu memang dikabulkan sesuai dengan permintaan jenengan. Ada yang seperti itu doa, Pak. Tapi misalnya sampean minta, selalu minta tapi tidak pernah dikabulkan oleh Allah, jangan kecil hati. Itu pasti diterima oleh Allah, cuman pahalanya saja nanti yang dikasih di akhirat. Atau waktunya yang belum lepas. Kalau Allah ngasih sekarang, mungkin sampean nggak kuat. Misalnya jenengan minta kaya, ya Allah, saya ingin minta harta yang banyak misalnya, ingin jadi orang yang kaya. Lah, Allah lebih tahu, Pak. Kalau sampean dikasih harta yang banyak, mungkin jenengan tidak mampu, sehingga jadi orang sombong dan sebagainya. Orang yang pelit, berarti tidak mampu ini. Wah, ini tidak mampu kalau dikasih sekarang. 5 tahun lagi, begitu, ditunda. Paham nggih? Paham nggih? Nah, dalam hal ini ada sebuah cerita. Cerita itu di Al-Quran, bukan di buku-buku, bukan di Al-Quran. Ceritanya di Nabi Musa. Allah di dalam Al-Quran menceritakan tentang Nabi Musa. Idz qala Musa Rabbana wa qala Musa Rabbana, ya Allah, sampeyan telah memberikan qad ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan. Ya Allah, panjenengan telah memberi Fir'aun
dan kelompok-kelompoknya, perhiasan yang banyak dan harta yang banyak, sehingga mereka menyesatkan manusia, menjauhkan manusia dari agamamu. Oleh karena itu, Rabbana qumis ala amwalihim, hancurkan semua harta Fir'aun itu ya Allah. Ini kata Nabi Musa. Washdud ala qulubihim, keraskan hati Fir'aun dan kelompok-kelompoknya. Fala yu'minu, sehingga mereka tidak mau beriman, hatta yarawul azabal alim, sampai mereka melihat siksa yang sangat pedih. Ini permohonan Nabi Musa kepada Allah Ta'ala. Nggih? Nabi Musa mohon, ya Allah, Fir'aun dan kelompoknya hancurkan saja, hartanya habiskan semua. Ini permohonan Nabi Musa kepada Allah. Yang mengamini adalah saudara Nabi Musa, namanya Nabi Harun. Coba, yang membaca doa Nabi Musa, yang amin Nabi Harun. Kemudian Allah menjawab, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Oh ya Musa, doamu sudah aku kabulkan. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian semua, doa kalian berdua, qad ujibat, telah aku kabulkan. Berarti sudah diterima oleh Allah Ta'ala doanya Nabi Musa dengan doanya Nabi Harun. Nabi Harun nggih. Nabi Harun. Fastaqima, istiqomahlah kamu berdoa. Jangan berhenti ya, walaupun sudah diterima, teruskan berdoa terus. Telah aku terima doamu. Tapi yang namanya Fir'aun ini Pak, dengan kelompoknya ini, nggih, binasa, nggih, kan tenggelam, nggih, ceritanya di Quran kan tenggelam, ya, mengejar Nabi Musa, rombongan Nabi Musa, nyampe di tengah laut, lautnya airnya kembali lagi, sehingga Fir'aun dan kelompoknya meninggal semua, binasa semua. Lah, dari doa yang dipanjatkan Nabi Musa dengan binasanya Fir'aun itu jaraknya adalah 40 tahun. Coba bayangkan. Padahal Nabi Musa itu sudah diterima oleh Allah. Qad ujibat da'watukuma, saya kabulkan doa kalian berdua. Ketika minta untuk membinasakan Fir'aun itu. Tapi Fir'aun itu binasa setelah 40 tahun dari doanya Nabi Musa. Jadi diterima itu Pak, bukan langsung. Tidak berarti harus langsung, saya minta ini pangeran besok dikasih, tidak. Allah lebih tahu. Nggih Pak, paham nggih? Jadi sampean jangan putus asa. Kalau belum dikasih, jangan putus asa. Mungkin waktunya belum tepat. Paham nggih? Oleh karena itu, marilah kita jangan bosan-bosan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepada kita. Mungkin ini para bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah, mungkin ini penjelasan singkat dari bab yang nomor 19 ini, yaitu terkait masalah doa. Mudah-mudahan semua doa dan panjatan doa dan permintaan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang sa'idun fid dunya, yang beruntung baik hidup di dunia ataupun hidup di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa bersama, yaitu doa menjelang berbuka puasa. Nggih. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم